Halo, selamat datang di channel Movie Lover. Channel ini diperuntukkan buat kamu, pecinta film, dan yang bingung cari rekomendasi film untuk ditonton. Kamu ada di channel yang tepat sekarang. Rekomendasi film kali ini berjudul Baby Driver. Baby Driver, film besutan Edgar Wright yang merupakan seorang sutradara muda berbakat yang pakar dalam mengemas film sebagai sarana hiburan yang berseni dan juga berkelas. Baby Driver ini jadi salah satu film Hollywood yang memiliki alur cerita menarik sekaligus menegangkan, serta diiringi beragam musik yang asik untuk didengar. Film ini dibintangi oleh Ansel Elgort sebagai Baby. Baby merupakan seorang remaja yang memiliki kemampuan unik. Di balik wajah polosnya, dia punya otak yang encer. Dia selalu memutar musik yang sesuai dengan moodnya, termasuk saat sedang berkendara. Baby bekerja sebagai driver, tapi bukan driver biasa, melainkan driver dari sebuah kelompok yang sering melakukan aksi kejahatan. Skill Baby dalam berkendara sudah masuk level expert. Baby tidak pernah mengecewakan kelompoknya. Baby mampu mengemudi dengan kecepatan tinggi, sekaligus mudah mengingat berbagai macam hal. Kemampuan hebat ini muncul di tengah keterbatasan Baby. Sebenarnya Baby memiliki gangguan pendengaran, sehingga ia harus terus mendengarkan musik. Dipastikan kalian tidak akan pernah bosan dengan aksi-aksi yang disuguhkan oleh Baby dan kelompoknya. Belum lagi kisah percintaan yang menjadi bumbu di film ini. Seperti apa alur cerita film Baby Driver ini? Selengkapnya berikut ini. Awal film ini kita langsung diperlihatkan dengan pemeran utama, Baby, yang diperankan oleh Ansel Elgort, dan juga 3 orang lain yang bersamanya di dalam mobil, yaitu Griff yang diperankan oleh Jon Bernthal, kemudian ada Buddy yang diperankan oleh Jon Hamm, dan juga Darling yang diperankan oleh Eiza Gonzalez. Mereka bersiap untuk melakukan sebuah misi. Mereka mengambil peralatan, memakai masker, dan menuju sebuah bank. Di saat mereka tengah menjalankan misi, Baby yang berada di dalam mobil asik mendengarkan musik sambil sedikit bernyanyi. Baby ini punya playlist musik yang keren-keren, yang bisa jadi rekomendasi kalian juga untuk meningkatkan mood dalam bekerja. Tak lama kemudian, terdengarlah sirene mobil polisi dan juga suara jeritan orang-orang dari dalam bank. Di dalam bank, terlihat rekan-rekan Baby sedang menodongkan senjata kepada orang-orang di dalam bank tersebut. Di sini tentu kita sudah tahu misi mereka adalah untuk merampok bank itu. Alarm gedung pun berbunyi. Setelah selesai merampok, rekan-rekan Baby segera masuk ke dalam mobil. Baby bertugas sebagai driver untuk pelarian para perampok itu. Baby pun menginjak gas tanpa ragu. Adegan kejar-kejaran antara polisi dan kelompok itu pun terjadi. Baby mengendarai mobil sambil mendengarkan musik. Dengan cekatan, ia menghindari mobil polisi dan helikopter yang mengejarnya. Mobil pun melaju dengan cepat dan stabil. Baby dan rekan-rekannya berhasil meloloskan diri. Setelah berhasil kabur, mereka berganti mobil. Misi mereka pun berhasil. Setelah selesai menjalankan misi, Baby keluar dari sebuah gedung. Dia berjalan dan sambil mendengarkan musik, lalu sampailah ia di sebuah restoran. Baby memesan kopi dan mengantarkannya ke gedung tadi. Gedung ini ternyata adalah markas Baby dan kelompoknya. Di sini mereka bertemu dengan bos para perampok itu, yaitu Doc, diperankan oleh Kevin Spacey. Di sini Doc membagikan hasil jarahan dengan rata. Baby hanya diam sambil mendengarkan musik, sesekali dia menari mengikuti alunan musik. Sikap Baby yang seperti itu membuat rekan sekerjanya bertanya-tanya, terutama Griff. Griff pun mendekati Baby dan mulai berbicara kepada Baby. "Apakah kamu bisu, Baby?" Tentu saja Baby menjawab tidak. Baby merespon guyonan Griff dengan santai dan seadanya saja.
Baby tahu bahwa merampok adalah sebuah kejahatan besar. Dia tidak menyukai pekerjaan ini. Namun hal itu terpaksa dia lakukan. Alasan Baby bekerja pada Doc adalah karena dia memiliki hutang. Saat masih remaja, Baby sempat mencuri mobil milik Doc. Baby pun ditangkap oleh Doc dan dituntut untuk melunasi hutangnya dengan bekerja sebagai pengemudi untuk aksi perampokan yang direncanakan oleh Doc. Oleh karena itu, dalam setiap pembagian jatah Baby dikurangi untuk melunasi hutangnya. Doc juga mengatakan kepada Baby harus melakukan aksinya itu sekali lagi jika ingin hutangnya tersebut lunas sepenuhnya. Sebelum berpisah, Doc memberikan sarung tangan dan handphone baru. Di rumahnya yang sederhana, Baby tinggal bersama seorang kakek yang lumpuh dan bisu, yang bernama Joe. Mereka saling berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Joe tahu pekerjaan Baby sangat berisiko dan merugikan orang lain. Ia membujuk Baby agar berhenti melakukannya. Tetapi Baby menolak karena Baby harus melakukan pekerjaan itu sekali lagi untuk melunasi hutangnya. Dari beberapa scene sebelumnya, kita tahu jika Baby adalah seorang pemuda yang sangat mencintai musik. Selain itu, ternyata Baby adalah seorang music maker. Dia mengumpulkan rekaman suara dan menggabungkannya menjadi sebuah alunan musik yang easy listening. Tak tanggung-tanggung, sudah ada puluhan musik yang dibuatnya ke dalam sebuah kaset. Di antara tumpukan kaset musik yang dibuatnya itu, ada sebuah kaset yang bertuliskan Mom. Melihat kaset itu membuat Baby mengingat masa lalunya ketika Baby dan keluarganya mengalami kecelakaan. Keesokan harinya saat Baby sedang duduk di sebuah kafe, ia bertemu dengan pelayan kafe yang bernama Jonathan. Dilihat dari namanya, tentu yang terbesit di pikiran kita Jonathan adalah seorang pria, tapi ternyata bukan. Pelayan itu adalah seorang wanita. Dia adalah pelayan baru yang belum memiliki papan nama, sehingga dia memakai papan nama yang ada saja. Wanita ini terlihat cantik dan seksi. Dia menyanyikan lagu yang membuat Baby tertarik. Baby menanyakan judul lagu yang dinyanyikan itu. Setelah itu, Baby lantas pergi ke toko musik untuk membeli kasetnya. Baby pun pulang dan melanjutkan aktivitasnya menikmati musik yang disukainya. Saat sedang mendengarkan musik, tiba-tiba Doc menelponnya. Dia mengajak Baby untuk melakukan aksi perampokan lagi. Di markas, Doc memperkenalkan tim perampok yang baru. Mereka adalah Eddie, JD, dan Bats. Mereka merasa aneh karena Baby selalu mendengar musik. Doc pun menjelaskan bahwa Baby mengalami tinnitus. Gendang telinganya selalu berdengung karena kecelakaan yang terjadi pada saat dia masih kecil. Jadi dia harus mendengarkan musik untuk meredakan dengungan tersebut. Doc lalu menggambarkan rencana perampokannya di papan tulis dan menjelaskannya. Bats merasa kesal karena melihat tingkah Baby yang seolah tidak mendengarkan Doc. Dia meragukan Baby dalam hal menyimak dan mengingat misi. Tapi setelah Baby memaparkan ulang semua misinya dengan rinci, mereka semua terdiam. Keesokan harinya mereka bersiap untuk menjalankan misi. Awalnya sempat terjadi cekcok di antara mereka karena JD sempat salah membeli topeng. Eddie, JD, dan Bats pun segera melancarkan misi mereka, dan Baby seperti biasa menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik. Aksi Bats dalam merampok sangat keterlaluan. Ia bahkan membunuh penjaga dan menembakkan senjata ke sembarang arah. Bats terlihat arogan dan sangat egois. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil melakukan perampokan dan kembali ke mobil. Di perjalanan terjadi baku tembak yang seru di antara Baby dan orang yang mengejarnya. Baby cukup kesulitan menghindarinya, bahkan mobilnya saja hampir terlindas truk. Namun skill Baby dalam berkendara benar-benar luar biasa. Mereka berhasil meloloskan diri. Di tengah perjalanan, mereka terjebak lampu merah.
Bats memutuskan untuk merampok mobil orang lain. Mobil yang mereka rampok adalah mobil seorang ibu-ibu yang membawa bayi. Tetapi mereka tidak ada pilihan lain, mereka masuk ke dalam mobil itu dan kembali melaju. JD kembali membuat kesalahan. Ia telah meninggalkan senapan miliknya di mobil mereka sebelumnya. Hal ini benar-benar membuat Bats emosi kepadanya. Mereka lalu pergi ke parkiran dan kembali mengganti mobil. Baby bersama Bats, sedangkan Eddie dan JD di mobil yang berbeda. Selesai menjalankan misi, seperti biasa Baby membelikan kopi, dan Doc membagi rata hasil rampokan mereka. Tapi ada hal yang janggal, JD tidak ada di sana. Doc dan Baby pergi ke parkiran. Doc mengatakan bahwa hutang Baby telah lunas. Dia bebas dan tidak akan diajak untuk melakukan aksi perampokan lagi. Setelah itu, Doc membuka bagasi mobil dan ternyata ia melihat mayat JD. Ia mati dengan tembakan di kepala dan beberapa luka di tubuhnya. Baby pun disuruh untuk melenyapkan mobil tersebut. Sebenarnya Baby adalah anak yang baik. Terbukti di beberapa kesempatan, ia selalu berusaha menggagalkan usaha rekan perampoknya untuk membunuh orang. Saat melenyapkan mobil dengan JD yang ada di dalamnya pun, Baby tampak kurang senang. Ketika Baby melenyapkan mobil itu, Baby tiba-tiba teringat akan masa kecilnya. Ia mengingat betapa harmonis kehidupan keluarganya ketika ia kecil dulu. Dan saat itu Baby diberikan iPod sebagai hadiah ulang tahun dari kedua orang tuanya. iPod tersebut pun masih Baby gunakan hingga ia besar. Saat itu Baby juga mengingat melihat kedua orang tuanya itu tiba-tiba bertengkar hebat. Hingga saat mengemudi mobil pun, ayah ibu Baby ini masih saja bertengkar. Ibu Baby tak fokus berkendara karena bertengkar, hingga terjadilah kecelakaan. Setelah menyelesaikan misi terakhir, Baby pun kembali menuju kafe favoritnya. Di sana, dia kembali bertemu dengan si pelayan wanita yang cantik itu. Ternyata nama wanita itu adalah Deborah. Mereka ternyata sama-sama menyukai musik. Jika dilihat, Baby bukan hanya sekedar penyuka musik, tapi lebih menggilai musik. Bahkan, ia memiliki iPod yang berbeda untuk hari dan suasana yang berbeda pula. Baby pun akhirnya mengajak Deborah jalan-jalan ke tempat yang jauh dari kata romantis. Baby mengajak Deborah ke tempat laundry. Di sana mereka mendengarkan musik dan sambil berbincang-bincang membicarakan masa lalu Baby. Baby menceritakan bahwa orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Ia dirawat oleh ayah angkatnya, yaitu Joe. Sebelum berpisah, Deborah mengajak Baby untuk menemaninya pergi ke suatu tempat saat dia cuti nanti. Dan tentu saja Baby mau menemaninya. Kini Baby pun bekerja di Goodfellas, tempat yang direkomendasikan oleh Joe, sebuah restoran pizza yang paling terkenal di kota tersebut. Baby bekerja dengan baik. Ia selalu mengantarkan pesanan dengan cepat sehingga ia selalu mendapatkan uang tip. Malam kencan pun tiba. Baby dan Deborah melakukan dinner di sebuah restoran. Mereka pun mengobrol dan bersenang-senang layaknya pasangan baru. Saat akan membayarkan bill, Baby pun kaget karena ternyata pesanannya sudah dibayarkan oleh seseorang. Orang itu adalah Doc. Ia lalu menghampiri Doc, dan ternyata Doc menawarkan pekerjaan lama kepada Baby. Tapi kali ini dia akan dibayar penuh, tanpa potongan hutang. Awalnya Baby menolak, tapi Doc tetap memaksa. Ia mengancam akan mematahkan kaki Baby dan akan menyakiti orang di sekitarnya. Demi keselamatan Joe dan Deborah, terpaksa Baby menerima tawaran Doc untuk kembali berada di timnya. Selesai makan malam, Baby pun mengantarkan Deborah pulang. Dan seperti biasa,
karena mereka ini adalah kedua anak muda yang tengah kasmaran, apalagi kalau bukan adegan berciuman sebelum mereka pulang ke tempat masing-masing. Keesokan harinya, Doc pun menjemput Baby. Mereka menuju ke sebuah gedung. Doc yakin bahwa di dalam gedung tersebut terdapat wesel yang bisa mereka cairkan menjadi uang. Lalu dia menyuruh Baby untuk memeriksa keamanan di gedung tersebut bersama seorang anak kecil agar tidak terlalu mencurigakan. Baby melihat gedung tersebut dan melihat-lihat sekitar. Tapi si anak kecil yang masuk bersama Baby itu bukan anak kecil biasa, karena ternyata ia mampu mengetahui dan menjelaskan kepada Baby tentang kelengkapan pengamanan yang ada di dalam gedung tersebut. Wow, tentu ini hal yang menakjubkan. Ternyata Doc sudah membentuk tim baru yang terdiri dari Buddy, Darling, dan juga Bats. Sebelum mereka menjalankan misi, mereka harus mengambil beberapa senjata dari kenalan Doc. Mereka pun tiba di tempat penjual senjata yang merupakan kenalan Doc itu. Sayangnya, Bats yang mempunyai kepribadian sadis dan seenaknya itu mengacaukan semua rencana awal. Ia malah membunuh komplotan penjual senjata kenalan Doc tersebut. Bats beralasan bahwa mereka bukan sekedar penjual senjata, tapi polisi yang sedang menyamar. Pulang dari markas penjual senjata, Bats meminta Baby untuk menepi di kafe. Namun Baby menolak karena di sana tempat Deborah bekerja. Karena diancam, Baby pun berhenti di kafe tersebut. Di dalam kafe, Baby berpura-pura seolah tidak mengenali Deborah. Hal itu dilakukan untuk melindunginya. Deborah yang tak paham dengan situasi merasa kesal. Ia melayani Baby dan temannya dengan buruk. Bats hendak menembak Deborah, tapi Baby menahannya. Untung saja Bats masih dalam kendali. Saat akan meninggalkan kafe, Baby memberikan catatan kepada Deborah untuk kabur pada jam 2 malam. Doc tahu ada kejanggalan pada misi ini. Dengan liciknya, Bats memutarbalikkan fakta seolah para penjual senjatalah yang salah. Mereka menembak lebih dulu. Bats dan rekannya membela diri dan membunuh mereka. Doc memutuskan untuk menghentikan rencana perampokan. Namun mereka bersikeras untuk menjalankan rencana. Jam menunjukkan pukul 2. Kini saatnya Baby untuk kabur dari mereka. Saat baru saja menaiki mobil, dia dihentikan oleh Buddy dan juga Bats. Sialnya lagi, Bats menemukan mini recorder milik Baby. Ternyata recorder tersebut merekam percakapan Baby dan juga timnya. Karena kesal, Bats pun memukul Baby hingga pingsan. Saat terbangun, Baby dihadapkan dengan kaset-kaset musik yang dibuatnya. Jadi ternyata ketika Baby pingsan, mereka telah mengambil kaset-kaset tersebut dari rumah Baby. Mereka marah dan meminta Baby untuk menjelaskan apa maksudnya melakukan itu. Tanpa pikir panjang lagi, Baby pun memutar salah satu kaset tersebut. Akhirnya mereka percaya dan tetap mempertahankan Baby sebagai driver mereka. Karena kejadian ini, janji Baby kepada Deborah pun terpaksa batal. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk melakukan perampokan. Darling dan Buddy memasuki bangunan terlebih dahulu, disusul dengan Bats yang masuk melalui pintu belakang gedung. Baby, seperti biasa, menunggu mereka di belakang truk yang bermuatan besi panjang. Tiba-tiba, seorang polisi gendut dan juga pegawai pos menghampirinya. Bats dan kedua temannya datang. Dia menembak polisi tersebut. Baby muak dengan kelakuan Bats yang seenaknya menembak orang lain. Karena kesal, Baby pun lalu menjalankan mobilnya ke arah truk yang bermuatan besi di depannya. Dan besi-besi itu pun menancap di tubuh Bats. Bats pun mati di tempat. Buddy pun marah dan hendak membunuh Baby, tapi polisi datang dan menembaki mereka. Kemudian mereka kabur dan aksi kejar-kejaran pun tak terlewatkan. Buddy dan Darling lari sambil membawa senjata, sedangkan Baby lari ke arah yang berlainan.
Baby menuju ke parkiran dan mengendarai mobil. Tiba-tiba, ia menabrak mobil lain yang ternyata ditumpangi oleh Buddy dan Darling. Mereka kini dikepung oleh polisi. Darling mengambil senjata dan menembakkannya pada polisi tersebut. Tapi sayang, pertahanannya gagal. Ia tertembak dan akhirnya mati. Melihat kematian kekasihnya, Buddy pun terbakar amarah. Ia pun mengambil senjata dan menembak para polisi tersebut. Buddy juga menghampiri Baby dan menembakinya. Sepertinya Buddy marah dan menyimpan dendam pada Baby. Tapi untungnya Baby berhasil kabur dan lolos. Baby menjarah mobil milik seorang nenek, tapi mengembalikan tas nenek tersebut. Dia memutar musik dan langsung tancap gas menuju rumahnya karena dia khawatir akan keadaan Joe. Benar saja, tempat tinggal Baby sudah acak-acakan dan Joe pun terbaring di lantai. Baby membawa uang simpanannya dan membawa Joe ke mobil. Ternyata dia mengantarkan Joe ke panti jompo bersama setumpuk uang tersebut. Baby datang ke tempat Deborah bekerja. Di sana ia bertemu dengan Buddy dengan keadaan yang kacau dan juga membawa pistol. Buddy menodongkan senjatanya kepada Deborah, tapi untungnya seorang polisi datang meminjam toilet. Buddy lalu menyuruh Baby untuk duduk. Saat Buddy lengah, Baby mengambil pistol tersebut dan menembakkannya pada Buddy. Deborah akhirnya pergi bersama Baby, menjarah mobil dan mendatangi Doc. Ia meminta bantuan Doc. Awalnya, Doc menolak. Tapi karena Iba melihat Baby dan Deborah, Doc pun bersedia untuk membantu. Baby mengambil kaset-kasetnya lalu pergi menaiki lift. Baru saja keluar dari lift, mereka dihadang oleh 3 orang yang membawa senjata. Sepertinya mereka adalah anggota komplotan penjual senjata yang dibantai oleh Bats. Doc menembaki mereka hingga mati. Dan tiba-tiba Buddy datang dengan mengendarai mobil dan menabrak Doc hingga mati. Baby dan Deborah kemudian memasuki mobil. Dan disinilah terjadi aksi kejar-kejaran antara Baby dan Buddy. Namun tak hanya itu, ternyata Baby juga mengendarai mobilnya dengan mundur. Baby dan Deborah keluar dan mengganti mobil. Mereka menabrak mobil Buddy dan mendorongnya hingga jatuh ke lantai bawah. Mobil Buddy pun meledak dan terbakar. Dengan mengagetkan, Buddy yang masih hidup datang menodongkan senjata dan menembakkannya di dekat telinga Baby, sehingga telinga Baby berdengung. Deborah mengambil linggis yang ada di belakang mobil. Dia keluar dan memukul tangan Buddy, sehingga pistolnya jatuh. Baby pun mengambil pistol itu dan menembakkannya ke lutut Buddy. Buddy kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai bawah hingga menimpa mobil yang terbakar. Ledakan pun terjadi untuk kedua kalinya. Kali ini Buddy tak dapat bertahan dan dipastikan ia telah mati. Baby pun akhirnya kehilangan kesadaran. Saat dia terbangun, terlihat Deborah sedang mengemudi dan mendengarkan kaset yang berjudul Mom. Saat di jembatan, mereka dihadang oleh sekumpulan polisi yang membawa senjata. Deborah menginjak gas dan berniat untuk kabur. Tapi Baby menghentikannya dan malah menciumnya. Baby akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Karena kejahatan yang dilakukannya, Baby didakwa 25 tahun penjara. Tapi setelah Deborah, nenek yang mobilnya dicuri, pegawai pos yang diperingati Baby, dan Joe yang memberikan kesaksian di hadapan hakim, dia mendapat bebas keringanan bersyarat setelah 5 tahun penjara. Di scene terakhir film ini, Baby terbebas dari penjara, disambut ciuman hangat dari Deborah. Begitulah rangkuman alur cerita dari film Baby Driver ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk rekomendasi film seru lainnya. Sampai jumpa!